Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mengawali cek podcast kali ini, cerdas, humoris, edukatif, dan kreatif. Kali ini bersama saya Hairul Yazid, kita sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa tentunya. Tentunya beliau ini adalah sosok yang mungkin idam-idaman ciwi-ciwi kali ya. Ya, kita kenalan langsung dengan bintang tamu kita pada hari ini. Beliau adalah Ustadz Tanzilul Furqon. Selamat datang di Man Satu Jemrana Ustadz. Oke, selamat datang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Mudah-mudahan selalu sehat Ustadz Nggih, ya. ya, Dengan kondisi pandemi COVID-19 Benar, saat benar, ini benar. kita harus strong, Selalu tetap jaga imun gitu ya. Benar Ustadz. Benar, benar, Benar sekali. Ustadz, selama pandemi, Iya. apa kegiatan Ustadz? Mungkin bisa cerita sedikit Ya, sebelum kita masuk ke nggih. materi mungkin Ustadz ya. Ya, alhamdulillah semasa pandemi seperti biasa, saya kan aktivitasnya itu yang pertama mengajar pastinya, yang kedua ya adalah sedikit-sedikit untuk berdakwah, nah, itu ya. Terus yang terakhir mungkin saya aktif di sebuah lembaga keuangan, itu BMT Sidogiri itu ya. Oke, ternyata kegiatan Ustadz sangat luar biasa ya Ustadz ya. Iya. Setiap hari dengan rule seperti itu, mudah-mudahan Ustadz selalu sehat tentunya Nggih, ya. amin 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 semua. Ustadz- Makasih doanya nih. Amin ya, Iya. amin ya. Ustadz, kita langsung masuk ke materi mungkin ya. Iya, boleh. Ustadz, saat ini kan kita sudah mendekati hari santri nggih, Iya, di benar. Di tanggal tanggal 22 Oktober. 22 Nah, tentunya itu Hari Santri Nasional. Hari Santri Tentunya momen Hari Santri Nasional ini menjadi wadah bagi santri untuk berkreativitas dan berinovasi Iya, Ustadz. pastinya. Saya ingin tanya nih sama Ustadz, apa sih makna santri untuk Ustadz sebenarnya itu? Nggih, terima kasih. Jadi santri itu kalau kita melihat dari definisi sebenarnya banyak ya, tergantung siapa yang mendefinisikannya. Cuman karena saya ini termasuk seorang alumni dari Sidogiri, maka pastinya yang saya ungkapkan pertama kali adalah definisi dari Masyayikh Sidogiri, yaitu Kiai Hasani. Yang pertama adalah definisi santri itu as-santri bisyahidi halih wa may ya'tasim bihablillahil matin wa yattabi sunnatar rasulil amin wa la yamilu yumnatan wa la yusratan fi kulli waqtin wahin. Ini adalah definisi dari Kiai Hasani Nawawi Sidogiri. Apa artinya? Jadi santri itu berdasarkan peninjauan tindak langkahnya itu adalah orang yang berpegang teguh kepada tali Allah dan juga berpegang teguh kepada tali Rasulullah. Dan juga santri ini ndak noleh kanan, ndak noleh kiri. Maksudnya adalah tidak terlalu ekstrim kanan dan juga tidak terlalu ekstrim kiri. Dengan artian dia ini adalah orang yang moderat, gitu ya. Seperti manhaj kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan memang manhaj yang memang moderat, tawazun, tasamuh gitu kan, seperti azas yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama sendiri gitu ya. Jadi apa ekstrim kanan maksudnya? Dia dalam tanda kutip memiliki sebuah azas radikal. Yang kalau ekstrim kiri adalah dia memiliki azas liberal gitu ya. Oke. Jadi santri kedatangan mereka dari definisi saja sudah termasuk orang yang moderat, yang mana dia itu tugasnya memang untuk menyatukan antara dua golongan ini kalau memang seandainya dua golongan ini bisa untuk kembali ke jalan yang benar kan, seperti Benar, itu Ustadz. ya. Ya Ustadz, tadi kalau Ustadz menyinggung tentang moderat, Iya. sekarang kita di Kementerian Agama itu lagi digaungkan dengan yang namanya moderasi beragama. Beragama ya. Ya Ustadz, bagus. mungkin Ustadz bisa mendefinisikan sedikit atau menjelaskan sedikit bagaimana sih kalau kita sebagai santri itu memaknai Ustadz Iya, terkait dengan moderasi beragama ini. Teringat kepada salah satu ayat Al-Quran ya, ketika berbicara masalah moderat dalam surat Al-Baqarah, yang mana kalau kita tahu Al-Baqarah itu jumlah ayatnya adalah 286 gitu ya. Dan uniknya ayat ini itu ada di pertengahan. Simbol filosofi bahwa memang ayat ini menunjukkan moderasi gitu ya. Ustaz? Apa bunyinya? Iya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Gitu ya. Dan begitu pula kata Allah, kami jadikan kalian ummatan wasaton, yaitu bangsa yang moderat
Apa tujuannya? Litakunu syuhada 'alan nas, supaya kalian menjadi seorang yang profesional di antara manusia, di antara masyarakat, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat ayat ini di surat Al-Baqarah itu bertempat di pertengahan, yaitu di ayat 143. Oke. Jadi 286 itu kalau kita bagi dua kan 143. Jadi ini adalah termasuk isyarah dari Allah bahwa memang moderat atau wasatiyah itu memang harus kita benar-benar ada di tengah. Jadi pengaplikasiannya pastinya ketika berbenturan antara sebuah ajaran yang memang mengandung nilai-nilai yang ekstrim kanan misalnya, atau mungkin ekstrim kiri seperti yang kita sudah sering dengar di media sosial, banyak orang yang istilahnya ya, menggoda-goda kita ya gitu ya. Banyak, Menggoda ya Ustaz ya? menggoda kita gitu ya, dalam rangka untuk meretakkan persaudaraan kita, persatuan kita. Maka inilah sebenarnya di hari santri ini momen bagaimana santri itu bisa menjadi perekat di antara kedua. Benar ya Ustadz ya. Iya, benar. Di mana Islam moderat itu sebenarnya mengajarkan kita sesuai dengan NKRI tadi Iya, Ustadz ya. benar. NKRI di mana kita meskipun berbeda tapi tetap Satu satu jua. jua. Siapa kita? Indonesia, Bhinneka Kan Tunggal gitu, Ika Ustadz, gitu ya. ya. Terima kasih. Terus Ustadz mungkin saya lanjut ke pertanyaan yang kedua. Selama Ustadz nyantri nih, Iya. jangan ke orang lain dulu deh, ke Ustadz dulu. Ustadz lama nih nyantri di Sidogiring gitu. Iya. Tujuan awal Ustadz menjadi seorang santri apa sih Ustadz? Kalau Iya, boleh bagus, di-sharingkan bagus. dengan sahabat milenial di Iya. sini? Di Sidogiri ada sebuah jargon termasuk visi misi ya, adalah menjadikan diri ini menjadi seorang ibadillahis sholihin. Apa artinya ibadillahis sholihin? Adalah hamba-hamba Allah yang sholih. Cuman hamba Allah yang sholih ini pastinya kan punya istilahnya ya, tujuan. Sehingga betul. kenapa dia harus jadi sholih? Kenapa dia harus menjadi muslih itu kan? Jadi ada sholih, ada muslih. Kalau cuman sholih itu biasanya mudah. Kita jadi orang soleh, orang baik saja itu gampang. Tapi yang sulit itu sebenarnya jadi muslih. Muslih itu baik diri sendiri tapi harus juga bisa memperbaiki orang lain gitu ya. Jadi yang pertama pastinya tujuan para santri mondok, khususnya saya, yang pertama pastinya adalah tafaqquh. Tafaqquh itu kalau dilihat dari akar bahasa Arabnya itu dari kata faqiha, fa qaf ha, yang artinya mengetahui atau mengerti gitu ya. Cuman tafaqquh di sini memiliki arti berusaha untuk memahami, berusaha untuk mengerti tapi dalam masalah agama saja, khusus agama. Jadi itu adalah tafaqquh yang pertama. Jadi makanya kenapa di pesantren itu kok lebih banyak pelajaran agamanya gitu ya. Bahkan dulu saya ingat kalau di Sidogiri itu sampai kalau sudah ujian sampai 1 bulan full ya pelajarannya. Lama juga ya Ustadz ya. Banyak mata pelajarannya kayak nahwu, soroh, fikih, tafsir, qaidah fikih, usul, arud, balaghah itu ya, falak, mantik, banyak. Jadi selama 1 bulan itu kita betul-betul dievaluasi hasil belajar kita selama itu ya. Nah, terus satu yang pertama tafaqquh, yang kedua adalah ta'allum. Ta'allum itu adalah berusaha mengerti tapi bukan dalam aspek agama, tapi dalam aspek umum. Nah, jadi contohnya misalnya sampean kan guru biologi ya. Nah, itu. Kebetulan seperti itu Ustadz. Oh iya. Jadi ini bagus ini sebenarnya. Bagaimana Jadi, itu Ustadz? salah satu tujuan santri kalau bisa adalah selain tafaqquh ta'allum lagi. Jadi gimana sekiranya ketika para santri ini sudah keluar dari pesantrennya, sudah boyong gitu ya. Jadi dia tidak hanya memahami ilmu agama saja, tapi lebih luas dari itu dia harus memahami ilmu umum juga. Karena ada sebuah pepatah itu ya gimana? Orang yang belajar ilmu agama saja tanpa punya pengetahuan mendalam tentang ilmu umum, maka dia seperti orang yang pincang. Iya. Tapi kalau cuma punya ilmu umum saja, ilmu dunia saja tanpa ilmu agama, dia seperti kal a'ma, seperti orang buta gitu ya. Maka di sini sebenarnya di kitab kita itu banyak loh disinggung tentang ilmu yang berkaitan dengan ilmu selain agama atau ilmu umum itu ya. Disebutkan dengan ilmu yang bersifat fardu kifayah. Ya. Hanya saja biasanya mungkin ya kesalahan, bukan kesalahan sih, perlu dievaluasi lagi kepada para asatid kita mungkin. Biasanya banyak dari mereka itu ketika mencontohkan fardu kifayah di kitab fikih misalnya, itu biasanya dicontohkan apa? Pasti kalau dicontohkan sholat jenazah itu kan. Betul.
Padahal kalau kita mau lebih up to date, Apa itu Ustadz? Kalau lebih up to date. pastinya ilmu fardu kifayah yang harus kita ketahui ya seperti itu, ya, ilmu biologi, Oke. ilmu kimia, ilmu ekonomi, Oke. itu ya, ilmu filsafat kalau memang perlu kan gitu kan. Jadi banyak sebenarnya. Yang penting nanti sekiranya ilmu umum ini sudah kita kuasai, maka itu akan menjadi penghantar kita untuk memperkuat agama ini. Jadi itu salah satu tujuan santri mondok di pesantren. Yang kedua adalah ta'allum. Gitu. Ta'allum, iya. Yang nomor 3, ini ada 4 insya Allah ya. Apa itu Sabar Ustadz? ya. Mohon dong Nggak apa dijelaskan ya. ke sahabat milenial. Nggih, Kita jadi perlu nih, iya. ya kita perlu tahu karena kita sebagai kaum milenial Iya. kadang melupakan hal ini Ustadz. Karena Karena memang santri itu dianggap katrok ya mungkin ya, kolot gitu ya. Jadi kayaknya mungkin ya, seakan-akan tapi enggak deh Ustadz. Oh, enggak ya. Santri itu kan sekarang keren Iya, ya. sudah keren Di era sekarang ini digital kan. itu luar Alhamdulillah, biasa sih iya. kalau saya lihat ya. Tidak jarang juga Ustadz. Saya pernah baca beberapa literatur bahwa santri bisa kok menjadi seorang leadership yang keren. Iya, benar. Santri bisa kok menjadi pemimpin yang luar Luar biasa. biasa, ya, benar. Bagaimana pandangan Ustadz terhadap hal itu Ustadz? Nggih, pastinya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saya habiskan dulu Nggih. ya kayaknya tujuan Baru tadi. yang kedua tadi ya, kita yang ketiga Nggih, sekarang. Yang ketiga Iya. adalah ta'addub, untuk mencari karakter diri yang berakhlak. Betul. Atau punya sopan santun, akhlak, etika, itu kan ciri khasnya santri. Kalau bukan santri biasanya masalah adab itu kurang diperhatikan gitu ya, atau kalau kita bahasa Jawanya itu unggah-ungguh gitu ya. Maka salah satu tujuan utama seorang santri nyantri di pesantren itu adalah yang ketiga adalah ta'addub, dan yang terakhir adalah tabarruk. Tabarruk itu adalah mengharap barokah dari para guru-guru kita, para masyayikh kita. Bahkan ya Mas Yazid ya. Nggih. Hebatnya santri itu tidak bisa melupakan gurunya meskipun dia sudah boyong gitu ya, sudah jadi alumni gitu ya. Boyong tuh apa sih Apa Ustadz? boyong itu ya? Berhenti Bahasa. dari pondok gitu ya. Oh alah. Ya jadi Udah kalau lulus ceritanya udah ini, lulus, benar. Soalnya sahabat milenial mungkin ada yang belum paham bahasa Iya. boyong tuh apa Iya, sih gitu ya. istilah ya, Istilah kepondokan santri ya. ya. Nggih. Saya sendiri nggak paham tuh Iya, boyong iya. apa gitu. Maksudnya boyongan gitu ya. Nggih. Jadi yang terakhir adalah memang untuk mengharap barokah dari para guru. Sehingga ada rumus bahwa tidak ada istilah mantan guru gitu ya. Tidak ada istilah mantan kiai. Saya setuju. Jadi selama nafas kita, nyawa kita masih dikandung badan, maka orang yang pernah mengajari kita itu tetap istilahnya guru kita. Tidak ada istilah mantan guru. Bahkan lebih ekstrim lagi, Sayyidina Ali itu kalau sudah saking memuliakannya kepada guru itu kan beliau berkata gimana? Ana abduman allamani walau harfan wahidan, itu ya. Saya adalah budak atau hambanya orang yang pernah mengajari saya meskipun satu huruf. Masya Allah, luar biasa. Wa insya aba'ah, wa insya istarokkoh gitu ya. Kalau dia mau, boleh dia menjual saya, boleh saya dimerdekakan, seperti itu. Sampai seperti itunya. Luar biasa. Jadi inilah adalah kemuliaannya santri ya. Tujuannya saja sudah mulia. Luar biasa Ustadz. Luar Gitu. biasa. Iya, Santri iya. luar biasa. Santri luar biasa. Yang saya garis bawahi dari penjelasan Ustadz tadi adalah golek barokah. Barokah itu yang penting. Ketika barokah sudah didapat, insya Allah kita mau jadi apa aja Apa nanti saja ke depannya bisa. lancar ya Ustadz ya. Lancar. Saya teringat dengan satu cerita Ustadz dari guru saya, kebetulan beliau sudah almarhum juga. Iya. Terkait dengan barokah itu memang luar biasa. Iya. Ya, beliau pada saat nyantri dulu, beliau bercerita bahwa sering diajak oleh kiainya beliau untuk berceramah di mana, bawa kopernya dengan seperti itu. Luar biasa Ustadz. Ternyata beliau alhamdulillah dengan seperti itu barokahnya itu besar gitu, Ustadz ya. Itu namanya kalau di istilah santri adalah khidmah. Ya, jadi barokahnya ilmu itu salah satu kuncinya adalah memang diperoleh dengan cara khidmah. Khidmah itu apa artinya? Melayani. Ya, jadi melayani guru gitu ya. Bahkan ada sebuah pepatah, man khodama khudima. Barang siapa yang pernah berkhidmah atau melayani, maka suatu saat balasannya adalah khudima. Dia akan dikhidmai atau dilayani gitu ya. Sangat menarik Ustadz ya. Sangat menarik kalau kita bahas lebih dalam tentang santri itu gitu apa. Luar biasa.
Pas sekali ya Iya. momennya di hari Momen, santri pas ini banget. Ustadz ya. Mm-mm. Bahkan sampai tahu channel saya, promosi dikit boleh kan? Belum tahu dong, kasih tahu dong sahabat milenial di sini Ya, Ustadz. jadi channel YouTube saya itu namanya adalah Insan Trilogi. Insan Trilogi ya, Ya, tolong media, ya, Insan di Trilogi subscribe Media. ya. Tolong sahabat milenial itu di Ya, subscribe. ini bagus ini endorse Endorse gratis. sedikit nggak apa-apa ya. Iya, iya. Jadi Insan Trilogi itu juga singkatan dari santri sebenarnya. Jadi Insan Trilogi adalah manusia yang mempunyai 3 logos atau 3 pengetahuan. Oke. Apa pengetahuan itu? Pengetahuan didasarkan pada yang pertama iman, Iya. kedua Islam, dan yang ketiga adalah ihsan. Luar biasa. Ternyata Iya, iya. YouTube-nya Ustadz aja Filosofinya. ini ada filosofinya Filosofinya, yang iya. luar biasa Ustadz. Ustadz balik lagi ke yang tadi yang kita bahas tadi ya Ustadz ya. Iya, Terkait dengan santri ketika lulus dari pesantren mau jadi apa sih lo? Santri itu apa sih gitu ya. Bisa cerita nggak Ustadz? Iya. Mungkin Ustadz ada rekanan atau ada teman setelah lulus dari pesantren. Termasuk Ustadz ini juga sudah luar biasa loh. Nggih, Lulus dari alhamdulillah. pesantren luar biasa. Iya, iya, iya. Apa sih Ustadz? Bagaimana sih Ustadz memandang setelah santri itu lulus dari pesantren? Kan ada stigma yang Iya, menyatakan jangan nyantri deh, mau jadi Mau apa jadi lo apa gitu gitu ya ya. Ustadz ya. Apa Ustadz? Iya. Bagaimana Ustadz menyikapi atau bagaimana pendapat Ustadz terhadap santri yang lulus dari Pesantren. pondok pesantren Ustadz? Mau jadi Kira-kira apa mau gitu jadi apa Ustadz gitu ya? Kalau bagi saya santri itu unik ya, bisa jadi apa saja. Yap. Yang penting dalam hati mereka pastinya ada nilai sekiranya saya menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi santri itu uniknya itu cocok gitu ya. Jadi apa saja cocok. Jadi guru cocok, jadi pedagang cocok, jadi ekonom cocok, jadi presiden Cocok juga, cocok Ustadz. juga, iya. Tidak sedikit loh pemimpin-pemimpin kita itu Iya. berasalnya dari santri Iya, loh. sampean tahu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Tahu beliau Nah, Ustadz, beliau itu tokoh kan- nasional loh iya, ya. itu dah. Itu Beliau kan santri ya? presidennya santri. Bahkan sekarang Kiai Haji Ma'ruf Amin. Oh iya, Nah, wakil presiden loh dia. presiden Iya, ya, beliau, ya. luar biasa. Nah, ternyata beliau juga seorang Santri. santri. Jadi itulah uniknya santri itu. Maka kepada para pemirsa sekalian, channel apa namanya ini ya? Cek podcast. Cek podcast ya, channel milik Man Satu Jembrana. Maka jangan khawatir untuk menjadikan anak kita santri itu ya berstatus santri, nggak usah khawatir, nggak usah ragu. Insya Allah tentang mau jadi apa kita itu sebenarnya tergantung daripada niat dan juga orang santri tersebut gitu ya, atau orang masing-masing itu kan. Yang penting niat kita tulus, benar-benar mau untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi manusia, betul. maka insya Allah kita akan digiring oleh Allah kepada jalan yang terbaik. Makanya kalau Mas Yazid nanya santri bisa jadi apa? Ya banyak. Itu kan Iya, sampai luar presiden biasa kan? Bahkan kawan saya ini banyak ya, alhamdulillah di pesantrennya tuh kayaknya enggak pernah mempelajari hal itu gitu ya. Tapi ketika keluar atau ketika boyong dari pesantren, ketika sudah lulus gitu ya, ternyata hal itu bisa dijadikan sebuah profesi bahkan gitu ya. Ada yang bisa komputer seperti itu, ada yang editing, ada yang memang ahli ekonomi, ada juga. Bahkan mungkin sedikit cerita, salah satu lembaga keuangan ya yang milik alumni dari Sidogiri ini kan juga dibangun oleh para kawan-kawan saya juga di alumni santri. Iya. Padahal kalau di pondok enggak pernah kita belajar tentang akuntansi, tentang ekonomi secara khusus kan. Kita hanya belajar kitab-kitab kuning, kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in, itu ya Fathul Wahhab. Cuman pesan guru kita gimana caranya dari kitab fikih, apalagi fikih muamalah ya berkaitan dengan bisnis, itu sekiranya bagaimana bisa diterapkan gitu ya, bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan sebentar lagi insya Allah tanggal 20 ini ya, 20 Launching ini. ya. Launching Toko Basmalah. Wow, Nah, luar ini sekedar biasa. endorse lagi. Toko Basmalah. Toko Bismillah, Basmalah iya, itu gini. Iya, ini semacam minimarket gitu ya. Yang kalau di Jawa insya Allah cabangnya sudah banyak, dan di Bali ini baru bulan ini insya Allah akan launching dan akan terus membuka cabang-cabang baru nantinya. Ternyata luar biasa. Luar biasa, Ustadz. ya. Jadi Luar kaum biasa. sarungan tuh bisa. Luar biasa. Kaum sarungan itu bisa. Iya, gitu. bisa dan luar biasa. Jadi kalau kita ke sahabat milenial nih Ustadz ya, ke sahabat milenial jangan takut nyantri Ah, bahwa itu dah. santri itu
bisa jadi apa Apa aja. saja. Kan tidak sedikit ya sekarang Ustadz ya bahwa Iya. pondok pesantren itu sudah mengembangkan sistem pendidikan yang Iya, sedemikian benar-benar. rupa. Eh, Santri itu dibekali dengan komputer, ilmu ekonomi, ilmu Iya. politik gitu kan. Banyak. Sudah sangat banyak sekali sekarang Iya, Ustadz ya. Jadi jangan takut nyantri deh untuk Iya. sahabat milenial Ustadz. Oke Ustadz, kita lebih obrolannya tambah hangat nih Iya, Ustadz tambah ya. hangat. Tambah hangat, lebih seru nih kayaknya kalau kita telisik lebih dalam tentang santri Ustadz. Nah, Ustadz berapa tahun nih nyantri kalau saya boleh tahu nih? Total 12 tahun ya. Wow, luar biasa. Iya, 12 tahun 12 tahun. Bukan 12 main tahun itu ya. itu bukan hal yang mudah Ustadz. Perlu keistiqomahan yang Iya, luar iya, biasa iya. juga Iya, kan? iya, pastinya itu. Tentunya di dalam 12 tahun Ustadz nyantri di Sidogiri, asam manisnya Ustadz pegang semua. Sidogiri sama sebelumnya di Madura saya di Darut Tauhid namanya. Wow, di Darut Tauhid ya. Iya. Ternyata Ustadz ada 12 tahun di 2 pondok pesantren seperti itu Ustadz ya. Ternyata menjadi seorang santri itu tidaklah mudah. Perlu Iya, keistiqomahan mungkin Pastinya, Ustadz ya. pastinya. Karena di santri itu ada istilah namanya tirakat itu ya. Wow, apa itu Ustadz? Ya tirakat itu sebenarnya kalau diambil dari bahasa Arab artinya tarokah. Tarokah itu meninggalkan artinya. Masya Allah. Kemudian diadopsi oleh bahasa Indonesia menjadi kata serapan tirakat gitu ya. Artinya apa? Meninggalkan sesuatu atau hal-hal yang bersifat negatif menuju kepada hal-hal yang bersifat positif gitu ya. Jadi apa-apa yang mungkin menurut kita dulu biasa di luar pondok padahal itu sebenarnya hal yang kurang baik, maka di pondok kita berusaha meninggalkan itu. Ya contoh paling gampang HP gitu ya. HP apalagi merokok gitu ya. Bahkan di sebagian pesantren juga ada yang tidak boleh memakan makanan tertentu gitu ya. Padahal hal itu sebenarnya kalau di luar pesantren itu hal yang lumrah. Di Mas Yazid kan punya HP juga kan ya. Tapi kalau di pondok ini termasuk hal yang dilarang. Nah, kita berusaha untuk tirakat, untuk meninggalkan hal-hal tersebut. Gitu ya. Tentunya kalau kita bahas tirakat ini yang tadi dijelaskan oleh panjang Ustadz, pastinya. panjang Iya, gitu pastinya. Tapi titik poin dari tirakat itu yang paling saya senang adalah merubah kebiasaan negatif menjadi lebih positif. Itu tentu luar biasa Ustadz. Iya, pastinya. Karena kita juga Mansatu Jembrana ini bergerak di bidang pendidikan Ustadz, ya tentunya kita tidak hanya membekali santri ataupun siswa-siswi kita di sini hanya pengetahuan saja Ustadz, tetapi yang terpenting dari itu adalah karakter ya. Bagaimana pembiasaan karakter? Ya kalau kita contohkan di Mansatu Jembrana itu setiap pagi anak-anak atau siswa-siswi dibiasakan untuk tadarus bersama, kemudian sholat duha Ustadz, kemudian ada sholat zuhur berjamaah Ustadz. Bagus, Alhamdulillah ya Ustadz ya. Mudah-mudahan menjadi. Saya tidak nyangka loh, dulu kan saya kira di Bali itu pesantren ya. Itu pertanyaan yang sering saya terima ya sahabat milenial termasuk Ustadz juga ya. Benar. Ketika kita ada kompetisi di luar Bali loh. Di Bali ada man ya gitu. Gimana menurut Ustadz dengan persepsi seperti itu Ustadz? Ya sebenarnya wajar sih ya. Karena memang Bali itu yang muncul di permukaan kan ya seperti kita tahu kan pariwisatanya atau mungkin wisatawannya itu kan jarang yang terekspos tentang santrinya, mannya gitu ya. Padahal di Bali juga ada pondok pesantren besar gitu ya Ustadz ya. Termasuk di tempat jenengan mengajar juga itu juga ada pondok atipik yang luar biasa kan. Luar biasa. Itu pertanyaan yang sudah lumrah Ustadz dan sahabat milenial. Iya. Oke Ustadz, kita masuk ke era digitalisasi Ustadz. Bahwa santri saat ini kan tidak lepas dengan era digital Ustadz. Ya Ustadz ya. Bagaimana Ustadz memaknai peran santri menghadapi era digital Ustadz? Ya. Jadi ini ada sebuah jargon di kalangan pesantren ya. Al-muhafadzah alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Menjaga atau melestarikan nilai-nilai lama yang baik. Tapi juga tidak menutup mata untuk mengambil atau mengadopsi hal-hal baru yang lebih baik. Jadi mungkin seperti yang kita lakukan pada kesempatan ini kan. Di Cek Podcast. Ya, Cek Podcast. Ini kan sebenarnya dalam rangka al-akhdhu bil jadidil aslah gitu ya. Menyampaikan suatu yang benar tapi dengan cara yang mungkin cara ini tidak pernah kita bayangkan dulu ya. Jadi kalau dulu kan
Kita mau ngomong saja ya, kalau mau ngobrol gitu ya, paling yang dengar cuma 2 orang atau Iya. 3 orang. Jarang kita bisa memperdengarkan suara kita dalam waktu yang bersamaan gitu ya. Oke. Bahkan bisa menampilkan gambar kita gitu juga ya. Dulu kan tidak pernah terfikir gitu ya. Ternyata seiring berjalannya waktu, seiring berkembangnya teknologi, ternyata Allah sudah semakin memudahkan hal itu gitu ya. Subhanallah. Maka tidak keliru kalau pesantren itu sangat mempraktekkan jargon ini, al-muhafadzah 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah, dalam rangka untuk membekali santri Betul. untuk menghadapi tantangan globalisasi Oke. dan juga digitalisasi yang sudah sangat merebak di Luar biasa. era sekarang ini. Mungkin sebagai catatan ya, jadi kita ini sudah melewati era itu banyak ya, era revolusi industri namanya ya. Jadi yang pertama kita mengenal dengan revolusi dari yang pertama itu kan 1.0 ya. 1.0 itu era di mana ditemukan sudah uap gitu ya, mesin uap. Mesin jadi, uap, benar. jadi sudah nggak pakai tenaga manusia lagi, dengan tenaga uap kita sudah bisa mengoperasikan berbagai hal itu ya. Lalu kemudian setelah itu pindah ke era 2.0 atau 2.0. Itu sudah ditemukan apa? Namanya listrik ya. Jadi yang dulu kita mungkin pakai lampu dari Sturking atau lampu dari apa gitu ya untuk menerangi kita atau mau ya apalah aktivitas apapun itu, biasanya kita kesulitan karena nggak ada listrik dulu. Tapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillah kita semakin dimudahkan. Oke. Pindah lagi ke era 3.0, ditemukan 3.0. komputer gitu ya. Dulu kita ingat komputer itu bentuknya gede banget ya. Jadul, Jadul banget gitu Berat ya. bahwa nggak bisa dibawa Berat kemana-mana. banget ya. Iya. Ternyata sekarang sudah makin tipis Sekali gitu ya. Semakin tipis semakin Makin canggih mahal, dan ya. semakin Makin mahal mahal gitu. tentunya Ustaz. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah masuk di era 4.0. 4.0 ditemukanlah internet. Sehingga alhamdulillah Allah semakin mempermudah kita untuk berdakwah gitu ya. Bahkan pernah saya temui salah satu videonya Habib Ali Al-Jufri insyaallah ya. Beliau itu pernah dalam satu saat itu berpidato, berceramah di depan para santri-santrinya itu ya. Beliau. Tiba-tiba ada momen di mana beliau itu membuka diskusi tanya jawab. Ternyata di situ ada salah satu orang yang bertanya itu dari luar, dari bukan yang di majelis, tapi dari Mesir insyaallah kalau tidak salah itu ya. Dari Mesir, kemudian santri tersebut mengirimkan pertanyaan lewat via medsos gitu ya, via Facebook atau YouTube gitu. Maka setelah beliau mendengar pertanyaan dari santri ini yang dari Mesir ini, beliau sedikit diam sejenak, kemudian berpikir, dan kemudian beliau berkata di depan santri-santrinya itu ya, coba perhatikan katanya, yang kita lakukan saat ini ternyata didengar oleh negara tetangga gitu ya. Bisa jadi negara Mesir, Indonesia mungkin ya, atau mungkin Amerika, Inggris dan semuanya. Bayangkan seandainya Allah suatu saat di hari kiamat bertanya kepada kita tentang apa yang sudah kita lakukan di era yang sudah sangat mudah seperti ini gitu ya. Kita bisa ditonton dakwahnya dari jarak jauh sekian, tapi ternyata kita tidak mau mengambil alih, tidak mau mengisi dunia digital ini, medsos ini. Maka bagaimana nanti kita pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah fasilitas yang sangat mudah ini. Maka bersyukur alhamdulillah Manjembrana seperti yang sudah saya ungkapkan tadi ya. Kita sudah semakin dipermudah gitu ya. Mas Yazid juga sekarang ya bisa mengembangkan atau menularkan pikiran-pikirannya melalui ini kan media ini kan ya alhamdulillah. Yang mungkin kalau sampean mau ngomongin ini ke satu-satu rumah kan enggak mungkin, pastinya capek, sangat Ustaz, kesulitan ya. itu capek banget itu. Harus satu-satu gitu Ustaz ya. Oke Ustaz, kita lebih mungkin ada satu pertanyaan lagi nih untuk Ustaz. Ustaz, kaitan dengan era digital. Iya. Kita tahu bahwa santri mau tidak mau harus mengambil peran. Benar Ustaz ya? Iya benar-benar. Sekarang bagaimana sih cara santri beradaptasi terhadap era digital saat ini Ustaz? Iya. Bagaimana pandangan Ustaz? Gini dulu kita mungkin mengenal istilahnya ya, tol itu ya, kalau kita mau masuk tol itu kan ada penjaganya biasanya. Betul. Ya itu masih ada nilai sisi
kita bisa saling bertegur sapa, bisa saling uluk salam, assalamualaikum. Tapi ternyata kalau sekarang kita lihat gimana? Ternyata banyak tol-tol itu sudah penjaganya hilang, Otomatis ya sudah Ustadz. digantikan mesin itu ya. Udah mesin semua. Lalu lagi kemudian saya temui fakta bahwa era sekarang itu disebut dengan era disruptif. Yang dulunya sangat dibutuhkan ternyata sekarang sudah tidak lagi dipakai. Seperti yang tadi itu ya, penjaga tol. Bahkan sekarang itu ada semacam aplikasi itu ya, kalau kita mau Pesen makan aja mesen sekarang makanan, Gojek harus gitu ya. aplikasi Ustadz ya. Dulu orang bisa disebut dengan bos apa ya, bos ojek itu harus punya kendaraannya, harus banyak gitu kan, punya kendaraan. Dan nanti kendaraan ini baru disewakan kepada para pekerja. Lah sekarang disebut bos ojek saja bisa, dia tidak punya apa-apa, tidak punya kendaraan, hanya punya sebuah aplikasi, kendaraannya yang punya adalah Orang lain ya Ustadz. pekerjanya sendiri. Pekerjaannya luar biasa. Buku juga seperti itu ya. Buku yang dulu kita temui secara fisik di perpustakaan sekarang sudah mulai E-book ya Ustadz ya, e-book lebih gitu ke banyak sekarang era-era disruptif seperti itu. Maka kalau santri nggak mengambil peran ya di sini, apalagi dengan tantangan digitalisasi globalisasi seperti ini, maka saya khawatir orang-orang orang-orang yang tidak baik lah yang akan mengisinya. Jadi jangan kaget nanti kalau 10-20 tahun yang akan datang mungkin gitu ya. Kita melihat YouTube, melihat Facebook mungkin, maka isinya adalah hanya orang joget, hanya orang goyang gitu ya. Dan tidak ditemukan lagi aura-aura positif daripada media sosial itu. Karena kan seperti yang saya sering sebutkan ya, karena anak muda, apalagi kita kan masih muda ya. milenial Ustadz ya. Ya. Milenial dengan sahabat milenial di rumah. Itu kan pastinya menujunya mau berdakwah kepada para milenial juga Para kan. milenial, Sementara milenialnya itu lebih sering nongkrong, lebih sering mantengin HP ketimbang harus mendatangi mimbar-mimbar masjid, mendatangi majelis-majelis. Maka di sini peran kita. Jadi siapa tahu nanti lagi main game, lagi apalah browsing, tiba-tiba kok ada program cek podcast ya. Lihat sebentar siapa tahu isinya positif kan, seperti itu. Iya Ustadz. Alhamdulillah barokahnya kita memanfaatkan media seperti ini kan. Amin Ustadz. Cuma ya itu dah. Kadang kan santri ada yang berpikiran itu sempit ya. Gitu, adalah sebagian. Gimana? Kadang mereka itu enggak pede alasannya, minder gitu ya. Atau mungkin nanti takut dibilang riya mungkin ya. Ya akhirnya jangan salahkan ketika orang-orang lain yang akan merebut ini semua gitu ya. Maka di momen Hari Santri ini ya ini sangat awal mungkin ya. Awal mula kita khususnya Konten di ya, di Cek Man Podcast. Jembrana ya, Cek Podcast, semoga nanti kedepannya akan lebih terus berkembang lagi hal-hal positif gitu ya. Amin ya rabbal Kita berharap alamin. juga seperti itu Ustadz ya. pastinya. Ustadz, karena keterbatasan waktu sebelum sesi kali ini kita tutup Ustadz, closing statement dari Ustadz Agak panjang nggak terhadap apa-apa ya. santri. Nggih Ustadz. Monggo silakan Ustadz. Nggih. Ya, bismillahirrahmanirrahim, para santriwan santriwati sekalian. Di sini saya di program Cek Podcast Man 1 Jembrana sebagai closing akhir statement. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa ada satu pesan dari Sayyidina Ali itu ya. Kunu finnas kannahlah fit thair. Jadilah engkau di antara manusia itu seperti lebah di antara sekumpulan burung. Gimana lebah itu? Lebah itu kadang oleh sekumpulan burung tidak dianggap. Fa innahu laisa minat thairi syai'un illa wa huwa yastad'ifuha. Tidaklah sekumpulan burung itu kalau kepada lebah itu nganggapnya itu pasti menganggap dia itu remeh. Padahal lau ya'lamu thair ma fi ajwafiha minal barakah, seandainya sekumpulan burung itu tahu pada apa yang dapat dihasilkan oleh lebah dari perutnya itu ya, ajwaf itu ya, maka lam yaf'alu dzalika biha, maka pasti sekumpulan burung itu tidak akan memperlakukan lebah seperti ini. Nah, sama seperti kita santri, kita ini santri kalau mau diibaratkan ya bisa juga diibaratkan seperti lebah di antara sekumpulan burung. Kadang kita ya mungkin di zaman dulu ya beda dengan zaman sekarang. Kalau peran santri itu di zaman dulu mungkin agak kurang dianggap seperti itu ya. Tapi seandainya mereka tahu hal-hal apa yang dimiliki oleh santri, maka pasti mereka tidak akan menyepelekan yang namanya santri seperti betul, itu ya. Ustaz.
Bahkan pesan saya, santri ini harus mengisi daripada ruang-ruang publik, mengisi ruang-ruang dakwah, sehingga nantinya predikat khairun nas anfa'uhum linnas ini bisa terrealisasi di tengah masyarakat. Nggih. Amin ya rabbal alamin. Nah, pesan Allah dalam Al-Qur'an terakhir, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu alaihim. Dan hendaknya kalian takut ketika di suatu masa nanti kita meninggalkan keturunan yang dhi'afan. Apa dhi'afan itu? Yang lemah gitu ya. Yang mana keturunan ini sangat kita khawatirkan keberadaannya. Karena apa? Karena keturunan-keturunan ini sangat lemah, ya, sangat lemah imannya, sangat lemah ilmunya, sangat lemah teknologinya, sehingga nanti pastinya Islam ini khawatirnya akan diserang dari berbagai pihak gitu ya. Maka dari sini santri, ayo di momen Hari Santri Nasional ini di tanggal 22 Oktober nanti, mari kita ulang kembali sejarah resolusi jihad Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang mana dengan satu kali hentakan takbir, maka para penjajah Belanda waktu itu bisa bertekuk lutut ya di hadapan bangsa Indonesia hanya dengan sebuah senjata bambu runcing. Dan pastinya tidak kalah penting adalah semangat daripada para santri, para kiai, dan juga para umat muslim lainnya. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa, Nggih. luar biasa Ustadz. Nggih, Kita kulik lebih dalam, santri itu ternyata luar biasa, Luar biasa, Ustadz ya. sangat luar biasa. Saya pun sampai tercengang sahabat milenial Iya. yang dijelaskan oleh Ustadz tadi, wow luar biasa Ustadz. Tapi karena keterbatasan Batasan waktu waktu, Ustadz iya. ya, saya mohon Padahal maaf Ustadz ya. masih Sebenarnya banyak pengen yang banyak ingin- ngobrol iya, lagi nih iya. dengan Ustadz ya. Saya pengen mengulik lebih dalam tentang santri, peran santri dan seterusnya. Ternyata waktu yang harus Waktu yang memisahkan harus kita memisahkan Ustadz kita, ya. iya. Tetapi sahabat milenial ya, sebelum saya tutup ada beberapa kata kunci yang harus kita ambil dari penjelasan Ustadz tadi, bahwa jangan takut menjadi santri, santri bisa menjadi apa aja, santri akan mengambil peran kelak di sekarang maupun yang akan datang ya Ustadz Iya. ya. Tentunya luar biasa, luar biasa, luar biasa untuk santri kita Santri. ya. Beri aplaus untuk santri kita ya. Iya. Oke, karena keterbatasan waktu sahabat milenial, untuk sesi Cek Podcast kali ini kita cukupkan di sini saja ya. Kelak di Cek Podcast mendatang ketemu lagi bersama saya Khairul Yazid atau dengan rekan lainnya. Kita akhiri Ustadz ya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek Podcast, cerdas, humoris, edukatif, dan kreatif.